Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Dan kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 24 Februari 2018. Dan setiap minggunya di program ini membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Dan tentunya pemirsa pada malam hari ini kita akan membahas seputar tentang kesehatan yang mungkin ini sangat sering terjadi ini ya. Dan sedikit untuk pemirsa mengetahui, sariawan merupakan luka terbuka yang kecil dalam mulut dan sariawan bisa terjadi berulang dari ukuran yang kecil hingga yang lebih besar. Dan bagaimana dan apa penyebab sariawan? Untuk mengetahui, kita langsung saja berkenalan dan bertanya ini dengan narasumber kita pada malam hari ini. Ada Dr. Gigi Puji Handayani SPPM dari Rumah Sakit Hermina Palembang, dan langsung saja kita berkenalan. Halo, selamat malam dokter. Halo, selamat malam. Cantik sekali dokter. Alhamdulillah. Ini bagaimana kabarnya nih dokter? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya dok? Iya. Sesuai dengan senyumannya, sehat sekali ini ya dok ya. Baik dokter, ini kalau saya lihat ini Dokter Gigi Puji Handayani SPPM. Ini berarti spesialis penyakit mulut ya iya. dok ya. Nah mungkin berhubungan dengan tema kita ini adalah sariawan berulang dok. Iya. Tapi sebelum itu mungkin bisa dijelaskan ya dok, penyakit mulut itu apa ini dok? Nah, spesialis penyakit mulut itu salah satu cabang dari ilmu kedokteran gigi ya. Kedokteran gigi, kalau kita lihat dari rongga mulut kan ada jaringan keras dan jaringan lunak. Jaringan keras itu bisa berupa gigi, jaringan lunak itu ada gusi, ada pipi, ada lidah. Nah, untuk ilmu penyakit mulut ini membahas kelainan pada jaringan lunak yang yaitu pada lidah, bibir, dan pada pipi ataupun langit-langit gitu. Berarti ada pipi, langit-langit, dan pipi, langit-langit, lidah. lidah. Nah, gusi juga. Gusi juga, berarti Iya. yang lunak ini ya Iya, dok yang ya? lunak. Aduh, susah bahaya nih kalau lunak ya. Nah dok, kalau ngomongin berbicara tentang lunak, pipi, dan itu kan rawan sekali terkena sariawan. Iya, ya, betul. Dok, ya? Nah, apa itu yang dimaksud dengan sariawan dok? Nah, sariawan itu, nah kalau kita lihat pada jaringan rongga mulut kan jaringan itu sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya dia terkena trauma, dia bisa terluka. Nah, dia membentuk cekungan, dia menyebabkan sariawan gitu. Jadi jaringan itu istilahnya harusnya terikat antar selnya, dia terlepas. Seperti itu. Berarti memang ini kan sering terjadi ya dok ya, Iya. apalagi berulang. Nah kenapa itu dok bisa terulang? Nah, ini yang akan saya bahas selanjutnya sebenarnya nih ya. Pertama, itu penyebab sariawan itu banyak. Bisa karena dia genetik, bisa karena dia terkena trauma, bisa karena dia ada penyakit sistemik. Penyakit sistemik artinya misalnya pasiennya tuh ada penyakit di tubuh, misalnya pasiennya anemia atau misalnya dia leukemia, seperti itu. Jadi dia bisa bermanifestasi dan bentuk sariawan di dalam rongga mulut. Berarti karena genetik, traumatik, Penyakit sistemik, kekurangan nutrisi juga bisa, hormonal juga bisa, banyak faktornya. banyak faktor ya dok Iya, ya. betul. Kalau genetik itu seperti apa dok? Nah, genetik ini yang paling banyak terjadi ya. Jadi istilah penyakitnya itu stomatitis aftosa recurrens namanya. Nah, itu istilahnya dari gen dia memang mudah untuk sariawan. Jadi kan ada orang-orang tertentu yang kalau dia misalnya pas sikat gigi, terkena sikat gigi, ada yang bisa langsung jadi sariawan, ada yang enggak. Nah, orang yang SAR ini atau stomatitis aftosa recurrens ini, dia mudah gitu. Kadang kala dia nggak ngapa-ngapain juga, dia sariawan gitu. Misalnya yang paling banyak ini pasien datang dengan keluhannya, kenapa saya setiap sebulan sekali saya sariawan? Kenapa saya setiap saya sariawan gitu? Itu gejala khasnya. Gejala khas ya dok Iya. ya. Apakah memang hanya ada di seperti genetik atau traumatik juga ada seperti itu dok? Kalau di traumatik itu, jadi saya luruskan ya, nama lesinya itu, nama kelainannya itu sariawan, tapi karena penyebabnya berbeda, bisa genetik, bisa trauma, itu nama penyakitnya juga beda, diagnosisnya juga beda. Kalau yang genetik kita sebutnya stomatitis aftosa recurrens atau SAR, kalau misalnya karena trauma kita menyebutnya traumatic ulcer. Ulcer itu sariawan. Jadi traumatic ulcer itu jaringan lunak ini misalnya dia tergigit, terkena trauma kan, jadi jaringannya terlepas, dia membentuk sariawan. Itu namanya traumatic ulcer, tapi bentuknya sama, sariawan gitu. Oke, kalau untuk dari kecil dan menjadi besar ya, itu ya dok ya. Apakah memang karena
seringnya mungkin terkena seperti kena sikat gigi tadi itu dok, ataukah memang dia sudah sering memang seperti itu dari kecil hingga besar dan membesar dan membesar? Itu bagaimana itu dok? Tergantung. Kalau misalnya dia stomatitis aftosa recurrens atau SAR itu kan ada tiga tipe nih. Ada yang minor, mayor, sama herpetiform. Minor itu biar mudah aja, minor itu yang kecil-kecil. Mungkin ukurannya kurang dari 0,5 cm. Kalau misalnya yang mayor yang ukurannya lebih besar kan ya. Nah, kalau misalnya dia gennya SAR minor, dia pasti ukurannya kecil-kecil. Tapi kalau misalnya dia gennya SAR mayor, dia pasti besar-besar, bisa 1 cm diameternya gitu. Tapi kalau misalnya traumatik, oke lah, misalnya karena kawat bracket lah. Sekali kena dia kecil, tapi kalau dia berkali-kali kan lama-lama membesar gitu, tergantung penyebabnya. Penyebabnya ya dok ya. Untuk seringnya berulang ini dok, sariawan sendiri, ini apakah berbahaya ini? Kalau secara, maksudnya membahayakan jiwa sih tidak ya, apalagi untuk SAR ya. Tetapi rese sih iya kan ganggu ya, jadi susah makan, susah minum. Tapi itu kayaknya solusi paling aman untuk diet ya dok ya? Apa? Karena nggak makan, karena sakit. Iya oke lah diet, misalnya dipakai untuk diet nggak bisa makan, jadi nutrisi kurang sariawannya tambah parah. Benar dok. Dan itu kan terkena di rongga yang lunak ini ya dok ya? Jaringan lunak. Kalau untuk yang kerasnya ini dok? Nah itu sariawan tidak ada pada gigi sih ya. Di gigi biasanya keluhannya itu karies atau gigi berlubang. Oh berarti yang gigi berlubang itu sama seperti sariawan gitu ya dok? Bukan. Jadi gimana itu dok? Itu penyakit yang berbeda. Oh berbeda. Berarti memang kalau untuk yang di lunak sendiri itu hanya ada di pipi, lidah, dan langit-langit ya dok ya? Nah kalau untuk langit-langit sendiri itu dok, itu kan jauh dari mungkin jangkauan untuk apa karena makanan mungkin itu ya dok ya, bisa juga. Nah kenapa sering sekali langit-langit itu bisa sariawan itu dok? Jangan salah, itu biasanya karena makanan, makan panas. Makan panas ya dok ya? Tiba-tiba dimakan panas pasti langit-langitnya kan perih, tiba-tiba kok ada sariawan sih di situ, iya kan? Iya gitu. Berarti karena makanan, berarti setiap yang ada di mulut ini memang pasti akan terkena sariawan ya dok rawan. Ya? Rawan sekali. Baik dok, kalau untuk yang menyebabkan ini terjadi tentunya terus berulang dok. Apakah karena mungkin jarangnya merawat mulut atau mungkin karena memang dari yang si pemiliknya sendiri ini memang tidak rajin untuk membersihkan itu, bagaimana itu dok? Nah karena yang akan saya bahas ini kan tentang sariawan yang umum terjadi ya. Yang pertama itu yang genetik, yang stomatitis aftosa recurrens. Itu memang gen dia memang mudah untuk terkena sariawan gitu ya, pasti berulang. Bisa dia karena seperti yang saya bilang, misalnya dia sebelum mens kok tiap bulan sariawan, kok misalnya dia kok stres dia sariawan, seperti itu. Paling tidak selama setahun dia itu bisa sariawan itu lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali? 3 kali dalam setahun. 1 tahun iya, ya dok ya? Bisa kita diagnosis SAR. Kalau untuk normalnya ini dok, sariawan sendiri itu berapa lama? Nah itu tergantung dengan penyembuhan jaringan masing-masing orang. Tapi itu normalnya 14 hari, sekitar 2 minggu, benar-benar sembuh. Sekitar 2 minggu? Iya. Berarti dia nggak makan 2 minggu dong? Susah makan? Enggak, jadi sariawan itu sakitnya pas pas lukanya masih terbuka. Lama-lama kan dia kan nanti kan jaringannya akan menyembuh, tapi belum sempurna sembuhnya. Nah itu udah nggak sakit lagi. Mungkin dia seperti lapisan ya dok ya? Iya. Nanti dia akan menutup satu. Iya, betul. Naik ke atas jadinya, kan cekung lama-lama naik ke atas. Menutup yang sudah mungkin yang berlobang tadi. Iya ya, dok, betul. Ya? Seperti hati ya dok. Baik dokter, ini sepertinya semakin menarik ini dengan tema kita sariawan yang berulang ini, dan tentunya dokter nanti kita akan kembali membahasnya dokter. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau di 364111. Jangan kemana-mana, tetap di Jendela. Halo kawan-kawan, nama aku Bedul. Aku wong Palembang asli loh.
Hobi aku jalan-jalan dan aku orangnya selalu pengen tahu hal-hal baru. Pengen jingok keseruan petualangan bareng aku. Saksikan aku di program Si Bedul setiap Jumat jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama dengan Dr. Gigi Puji Handayani SPPM dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan masih membahas tentang sariawan yang berulang. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Baik Dokter Puji. Nah, Dokter, kembali lagi nih Dok tentang masalah kita sariawan yang berulang ini Dok ya. Iya. Kalau untuk tanda atau gejala Dok dari sariawan ini sendiri itu apa Dok? Nah, gejala pertamanya itu untuk yang sariawan secara genetik biasanya itu di jaringan lunaknya, biasanya di sekitar pipi atau bibir itu terasa ada benjolan kecil. Benjolan kecil lama-lama dia dalam 24 jam dia berubah jadi sariawan. Jadi rata-rata pasiennya yang SAR, dia akan tahu, karena dia sudah berulang kali terkena sariawan, dia akan tahu, wah ini udah ada benjolan nih, kayaknya mau jadi sariawan nih. Nah dia bisa udah tahu gitu. Oke, dan terkadang itu ya Dok ya, benjolan yang ada apalagi di dalam mulut ya Dok ya, itu sendiri Dok. Mungkin karena geram mungkin ya, digigit terus dia akhirnya luka. Mungkin itu bisa menyebabkan sariawan. Oh ya, ya pasti Dok, ya? Bisa jadi sariawan juga itu. Itu kan trauma jadinya. Oh itu yang namanya jadinya trauma ya Dok ya. Nah untuk pemirsa di rumah jangan mencoba-coba untuk digigit, nanti akan menjadi sariawan. Walaupun memang pada akhirnya nanti akan menjadi sariawan itu ya Dok ya. Baik Dokter, kalau untuk berbicara sariawan yang berulang Dok, sepertinya ini bisa Dokter menjelaskan ya Dok. Ini ada beberapa gambar ya Dok ya. Iya. Ada beberapa gambar dan nanti Dokter Puji akan menjelaskannya. Ini bentuk-bentuk dari sariawan ya Dok yang ada di dalam mulut. Iya. Ini kita bisa lihat ada gambar-gambarnya. Nah, Dokter. Nah ini yang pertama, ini gambaran histopatologis. Histopatologis itu artinya jaringan tadi diambil kemudian dilihat di bawah mikroskop. Di tengah itu ada cekungan. Yang di kanan kirinya itu jaringan normal. Jadi yang di cekungannya itu jaringan normalnya itu terlepas. Makanya dia membentuk ulcer atau sariawan. Nah selanjutnya itu ada gambar selanjutnya. Oke, untuk gambar selanjutnya. Nah bentuk sariawan itu seperti ini. Jadi itu yang putih-putih itu jaringan fibrin yang dikelilingi halo eritem, jaringan merah dikelilingnya. Jadi orang awam tuh suka yang ada plak pun dibilang sariawan, pokoknya apapun di mulut dibilang sariawan. Jadi kita samakan persepsi, yang namanya sariawan tuh bentuknya seperti ini loh. Jadi bentuknya itu putih, di tengahnya putih, dikelilingin daerah merah, itu namanya sariawan. Jadi jangan salah, misalnya kayak misalnya ada bercak-bercak putih dibilang sariawan. Jadi bingung kita. Jadi samakan dulu persepsinya kalau sariawan tuh ini. Kalau saya ke pasien gitu. Kalau yang sebelahnya itu yang di langit-langit, di langit-langit gitu ya Dok ya. Berarti memang sama berwarna putih dan dikelilingi merah-merah. Iya. Merah-merah itu apa itu Dok? Apakah yang akan membentuk juga seperti putih-putih itu nanti? Oh enggak, itu radang, jaringan yang radang di sekitarnya. Yang makanya warnanya merah. Akan menghalangi atau yang akan menutup dari yang si putih itu? Yang nutup itu dari bawah. Oh, dari bawah. Dari bawah ke atas gitu. Oke, baik Dokter. Ada slide selanjutnya ya Dok? Ada. Baik. Nah itu, ini namanya stomatitis aftosa recurrens. Jadi kita kalau misalnya ada pasien bertanya, Dok, obat sariawan apa sih masalahnya? Yang namanya sariawan itu banyak. Jadi pertama kita harus anamnesis. Anamnesis artinya kita harus bertanya keluhan pasien, kemudian di dalam rongga mulut di sebelah mana, kemudian apakah dia berpindah-pindah atau tidak, karena khasnya SAR ini dia berpindah-pindah. Kemudian sembuhnya dalam berapa waktu lama, terus dia ada penyakit sistemik atau tidak, itu harus ditanyakan ke pasien. Yang banyak yang ditanyakan ke pasiennya. Nah untuk yang SAR ini atau stomatitis aftosa recurrens yang sariawan secara genetik, itu bentuk sariawannya itu berbeda. Jadi bentuknya itu dia lebih simetris, bulat atau oval, dia lebih rapi.
gitu. memang- Seperti ini nih di bagian bibir tapi yang bagian Bagian bibir ya, dalamnya gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bertanya ke saya obat sariawan apa, saya bingung karena saya harus lihat dulu bentuk lesinya seperti anamnesis dulu, bentuk lesinya seperti apa gitu. Karena ini karena yang penyakit yang gejalanya sariawan itu banyak, seperti Banyak yang ya, Dok, ya? setelah ini nih, infeksi herpes virus itu juga kan lesinya di rongga mulut sariawan Di gitu. rongga mulut sariawan ya dok ya? Iya. Ini ya dok ya? Iya ini. Jadi dari anamnesis itu harus saya tanyakan ke pasien. Ada demam atau tidak? Kalau misalnya pasiennya ada demam, ya dok, kok sebelum saya sariawan nih saya demam-demam nih, batuk, flu-like syndrome biasalah, infeksi virus. Nah, habis itu saya tanyakan apakah bentuknya itu sebelum jadi sariawan itu seperti ini, yang seperti ini tuh bentuknya seperti vesikel. Vesikel itu kayak cacar. Oh. Kayak cacar tapi nggak, cacar kan di kulit nih biasanya. Benar. Nah, dia di mulut. Di mulut ya dok? Uh-uh. Ini namanya tadi Vesikel. vesikel ya dok ya? V. Vesikel. Ini maksudnya tuh lebih ke parah dari sariawan ataukah memang sama ini dok? Untuk keluhan pasien sih sama aja karena dua-duanya sama-sama mengulang. Cuman yang ini istilahnya parahnya gimana ya? Tergantung pertahanan tubuh masing-masing juga sih gitu. Tapi dua-duanya sama-sama berulang juga. Nah ini makanya dari anamnesis kita bisa tahu gitu kalau misalnya antara SAR ataupun dengan antara infeksi herpes virus itu kan gejalanya beda. Kalau dia SAR dia benjolan dulu nih, tapi kalau misalnya dia infeksi virus herpes simplex dia bentuknya vesikel dulu. Tapi biasanya pasien itu tidak menyadari bentuknya vesikel, maksudnya seperti cacar ya, gitu dok, enggak. Tapi soalnya kalau vesikel di rongga mulut tuh cepat hancur dia langsung jadi sariawan. Jadi pasien datang biasanya udah dalam keadaan sariawan. Oh berarti Gitu. sudah dalam keadaan sariawan ya, berarti ya dok ya. Baik, ini foto yang terakhir dok? Atau masih ada lagi dok? Oh enggak, ini foto yang terakhir. Jadi ini apa namanya? Infeksi herpes virus. Herpes virus ya dok ya? Jadi kalau SAR itu biasanya kan gejalanya pasiennya kan kok tiap mens saya sariawan gitu, stres sariawan. Nah ini untuk sariawan berulang kasusnya ini pada infeksi herpes virus. Jadi herpes virus itu ada dua tipe, yang tipe 1 itu biasanya di rongga mulut, tipe 2 di genital. Misalnya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau herpes virus tipe 2 itu menyerang rongga mulut juga gitu. Tidak Sama gejalanya itu bentuknya itu tampilan penyakit juga sama, ulcer sariawan gitu. Cuman untuk yang ulcernya herpes virus itu bentuknya beda, bentuknya tuh lebih irregular. reguler ya dok ya? Jadi kalau misalnya ada yang tanya obat sariawan apa, saya harus lihat dulu ini diagnosisnya apa gitu. Apakah dia infeksi herpes virus ataukah dia SAR? SAR. Iya, jadi kalau misalnya tanya apa sih untuk terapi sariawan, saya bingung, saya harus lihat dulu itunya, lesinya. Baik, kalau untuk dia melakukan mungkin seperti obat ya dok ya, dan ini kan harus dilihat dulu apakah dia infeksi herpes virus Iya, ataupun betul. SAR ini ya Iya, dok. betul. Kalaupun dia tidak mungkin berobat atau bertanya kepada dokter ini dok, apakah dia bisa menggunakan mungkin obat-obatan mungkin yang mengandung dengan polikarsulen untuk sariawan dokter? Nah, kalau misalnya pasien ada lesi sariawan, biasanya sih kita kasih obat yang kandungannya kloresidin glukonat. Itu banyak kok jualannya, ditanya ke apotek, mau beli dong kloresidin glukonat yang 0,2% gitu. Berarti memang ada ya dok ya? Ada untuk terapinya. Untuk terapi ya dok ya? Walaupun kan yang namanya sariawan sembuh sendiri tuh. Benar. Sembuh sendiri, cuman ada kalanya pasien tuh udah nggak tahan lagi, jadi kita kasih terapi, fungsi terapinya itu supaya memperpendek waktu penyembuhan yang harusnya 2 minggu tuh dipercepat. Kurang dari 2 minggu, iya, dia cepat. Kemudian kenapa diterapi? Karena dia berulang, kita buat mengulangnya tuh nggak terlalu sering. Jadi kalau bisa jangan sebulan sekali, jadi 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Melakukan terapinya itu apakah pada saat mungkin setelah dia terkena sariawan itu, atau memang pada saat sariawan pun dia bisa menggunakan terapi obat itu tadi? Nah,
karena produk yang mengandung chlorhexidine gluconat ini dijual di mana-mana, jadi pasien yang SAR biasanya saya beritahukan stok dia di rumah gitu. Jadi misalnya ada sariawan muncul, dia bisa terapi sendiri pakai itu. Bisa terapi sendiri. Iya. Ya? Nanti kita beritahukan cara penggunaannya bagaimana, nanti dia tinggal itu. Jadi tinggal mengaplikasikan sendiri ya, iya. Dok ya. Baik Dok, kalau untuk sariawan ini ya Dok ya, iya. Kadang itu sariawan memang 1 minggu atau beberapa hari ini ya Dok ya, dia itu seperti nggak kerasa lagi nih Dok, berarti lah udah sembuh nih, tapi dia masih besar, ada putih dan masih dikelilingi dengan kemerahan itu Dok. Tapi pada saat besoknya itu mengalami sakit lagi Dok, itu gimana itu Dok? Nah, itu mungkin dia terkena trauma berulang lagi gitu. Udah mau sembuh tapi tergigit lagi di bagian situ juga bisa gitu. Tapi biasanya kalau untuk yang SAR atau yang genetik, dia bukan terkena trauma lagi, tapi awalnya misalnya pertama tumbuhnya di pipi, kemudian karena dia stres misalnya pemicunya, di lidah ada, bukan di lidah, di bibir ada lagi gitu. Jadi hampir ke seluruh mulut gitu. Biasanya kalau pasien yang lagi kondisi badannya lagi nggak bagus gitu. Jadi lebih cepat sariawannya lebih banyak lagi. Nah, yang ya, seperti Dok, itu yang kita terapi. Oke, baik dokter. Sepertinya kita ada penelpon dokter, kita angkat sebentar. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak. Ya, dengan Ibu Maya, silakan Ibu. Ya, mau tanya sama dokternya. Dok, apa tuh kan anak-anak tuh suka sariawan di antara bibir, yang di sudut bibir. Itu sariawan atau apa itu Dok? Oke. Sariawan itu kan sakit kan. Nah itu anak-anak kan suka nangis kalau pagi-pagi itu. Itu ada untuk terapinya seperti apa Dok? Oke, baiklah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maya. Salam untuk keluarga di rumah. Baik dokter, sariawan di sudut bibir untuk anak-anak. Nah itu bagaimana itu Dok? Nah ini sebenarnya kalau sariawan di sudut bibir itu ada 2 kemungkinan. Antara dia infeksi jamur atau dia infeksi herpes simplex. Karena infeksi herpes simplex itu selain sariawan di mulut, dia itu di luar namanya herpes labialis. Nah, kalau yang biasanya pada anak-anak sepertinya ini herpes labialis ya. Jadi yang namanya anak-anak kan daya tahan tubuhnya masih rendah. Jadi nggak tahu ya, mungkin dia main sama siapa temannya yang terkena infeksi herpes, dia tertular. Nah gejalanya itu biasanya sariawan di sudut bibirnya. Kalau itu biasanya sih saya saranin ke pasien itu diterapi pakai chlorhexidine gluconat, dikompres di daerah situ 1 menit. Dikompres aja. Dikompres ya Dok ya? Berapa lama ini Dok? Dikompres 1 menit, setelahnya jangan makan minum 30 menit. Jadi jangan pas dikompres dia makan minum kan lepas semua ya obatnya. Tapi kan kalau untuk anak-anak agak susah ya Dok ya? Apakah mungkin pada saat dia tidur? Enggak, itu harus sehari 3 kali. Jadi anak-anak harus dibantu orang tuanya untuk mengkompres itu. Gitu. 1 menit, selama 1 menit dan tidak boleh makan dulu dan minum setelahnya 30 menit. Selama 30 menit Dok. Gimana ya anak itu ya? Bisa. Anak-anak kan bisa lah dia terus sama ya, orang Dok, tuanya. Mungkin kalau untuk itu anak-anak, mungkin kalau untuk orang dewasa mungkin ada juga ya Dok ya? Sama ya tuh sama. Ya, Dok? Jadi kalau pernah dengar herpes virus herpes simplex ya, itu kan sebenarnya salah satu penyakit kelamin kalau misalnya orang dulu pernah dengarnya. Cuman yang sekarang itu karena dia nularnya mudah lewat air ludah, itu tuh udah jadi penyakit mulut gitu ya. Nggak tahu kalau misalnya temannya terkena infeksi herpes virus terus kita iseng minum pakai gelas yang sama kan juga bisa tertular gitu. Jadi saran saya sih coba diterapi dengan chlorhexidine gluconat, dikompres selama 1 menit, kemudian jangan makan minum selama 30 menit, sehari 3 kali. Dan saya beritahukan ini pasti berulang. Kalau misalnya dia infeksi herpes virus ya, itu pasti berulang di bagian yang sama gitu. Kalau sudah berulang ini Dok, apakah harus konsultasi ke dokter? Nah, kalau misalnya sudah berulang belum ada diagnosis, saran saya sih lebih baik datang ke dokter kemudian untuk ditegakkan diagnosis karena itu perlu pemeriksaan lab. Jadi kita periksa serologi darah apakah ada anti HSP 1 dan 2-nya gitu. Jadi bisa tegak diagnosisnya. Karena ada 2 kemungkinan kalau misalnya sariawan di bibir itu, di sudut bibir. Antara dia anemia, pasiennya anemia atau enggak dia infeksi herpes virus gitu. Kan nggak tahu karena sama. Makanya harus dilihat dulu itu sariawannya seperti apa. Baik dokter. Kalau untuk penyembuhan sariawan ini sendiri kan Dok bisa
sembuh sendiri memang. Iya, tapi bisa sembuh sendiri. Waktunya lama ya, Iya. Dok ya. Kalau selain dengan mungkin terapi dari obat yang tadi, Iya. mungkin ada makanan atau minuman yang bisa membantu untuk lebih cepat penyembuhan, seperti apakah harus banyak mengkonsumsi vitamin C atau apa itu? Kalau vitamin C bukan vitamin C sebenarnya, yang banyak beredar sama vitamin C ya, itu vitamin B12 sih. B12 yang harusnya dikonsumsi. Kemudian karena penyebab sariawan ini banyak, tidak ada salahnya kalau banyak makan daging merah. Siapa tahu pasiennya HB-nya turun, nggak tahu ya. Jadi banyak makan yang daging-daging merah. Kemudian faktor pemicu harus dicari tahu. Kalau misalnya pasiennya bilang, kok setiap saya stres selalu sariawan, berarti stresnya harus di manajemen gitu. Misalnya susah gitu, gimana sih manajemen stres gitu kan bisa ada psikolog, kita bisa minta tolong ke psikolog. Kalau misalnya pasiennya yang susah itu sebelum mens, hormonal kan, wah itu susah, itu dia harus menerima keadaan dia kalau dia setiap bulan harus sariawan gitu. Jadi setiap bulan dia harus sariawan. Iya. Berarti memang kondisi tubuh pun memang berpengaruh ya, Dok ya, Iya. munculnya sariawan tersebut. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali ya, Dok ya. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif, bisa di 0711364666 atau di 364111 tetap di Jendela. Bagi kalian pecinta kangen sama video klip ini, mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen, setiap Sabtu jam 9 malam, hanya di Sriwijaya TV. Halo kawan-kawan, nama aku Bedul. Aku wong Palembang asli loh. Hobi aku jalan-jalan dan aku wongnya selalu pengen tahu hal-hal baru. Pengen jingok keseruan petualangan bareng aku. Saksikan aku di program Si Bedul setiap Jumat jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV.
Masih di Jendela pemirsa, masih bersama dengan Dr. Gigi Puji Handayani SPPM dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan masih membahas tentang sariawan yang berulang. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau di 364111. Baik, dokter, kembali lagi kita melanjutkan tentang sariawan ini. Sepertinya memang penyakit yang dikatakan berbahaya. Enggak juga ya dok ya. Iya. Tapi ngeselin ya dok ya. Baik dokter, kalau kembali lagi nih dok, kalau yang mengakibatkan sariawan ini tadi kan bisa karena traumatik ataupun karena genetik. Kalau untuk faktor yang seperti stres ya dok ya, itu kan faktor dari tubuh. Kalau memang susah untuk meminimalisirnya ya dok, itu harus bagaimana? Nah, kalau misalnya itu kan stres susah ya, kita stres itu seperti apa? Menurut kita sih enggak, tapi menurut orang kok iya gitu. Nah, kan ada teman sejawat kita di psikolog kan bisa bantu. Mereka kan bisa istilahnya bisa mengambil informasi kenapa sih ini orang ini banyak pikiran tuh kenapa, kan bisa dibantu dengan teman sejawat kita. Gitu. Jadi kita itu penyakit mulut lebih banyak bekerja dengan teman sejawat di bidang lain kayak penyakit dalam, psikiatri, kulit, kelamin juga kita kerjasama. Baik dokter, kalau untuk mungkin kalau yang sering sariawan ini dok, kadang itu lebih dari satu dok. Iya, wah itu lebih dari satu. Kadang di depan dok, di bibir, di lidah juga ada, di pipi pun juga ada. Nah itu bagaimana itu dok? Nah sama seperti yang sebelumnya, kita pasti anamnesis, harus menegakkan diagnosis kan, harus anamnesis pemeriksaan klinis ya. Setelahnya nanti bisa diberikan terapi. Mungkin bisa diberikan dalam bentuk kesediaan obat kumur. Kalau obat kumur kan bisa menjangkau ke tempat yang luas ya. Itu aja. Itu aja ya dok ya. Jadi kenapa dok itu bisa lebih dok? Nah itu tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Apalagi kalau misalnya dia faktor genetik ya. Genetik mungkin dia tiap bulan sariawannya satu gitu. Tapi kalau misalnya dia lagi istilah banyak pekerjaan, lembur terus jadi banyak gitu. Nah itu daya tahan tubuh masing-masing yang menahan perbanyakan itu gitu. Baik. Kalau cara menghindari ini dok, dari gangguan sariawan ini, itu harus bagaimana? Nah, untuk yang SAR, karena genetik, saya beritahukan dari sekarang, itu tidak bisa dihindari, itu pasti akan rutin terjadi pada pasien itu. Jadi paling dicari tahu faktor pemicunya apa. Kalau misalnya dia stresnya di manajemen. Kalau misalnya dia nutrisinya kurang, misalnya pasiennya diet nggak makan daging, nah gitu kan, jadinya kan intake FE-nya kan turun, nah dia harus makan daging gitu. Terus apalagi ya stres, trauma juga bisa, traumanya dihilangkan gitu. Jadi faktor pemicu harus kita cari tahu, kemudian dihindari, diberitahukan kepada pasiennya. Beritahukan, terutama emang harus konsultasi ya dok ya? Iya. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu sampai beberapa kali sariawan. Baik dok, kalau untuk sariawan ini sendiri dok, apakah bisa menular dok? Tergantung. Kalau misalnya dia genetik atau yaitu SAR, itu tidak akan menular. Karena istilahnya itu gen saya kan tidak akan berpindah ke dia, kecuali kalau misalnya orang tua saya sering sariawan, kemudian anak saya sariawan, oke lah, itu turunan ya, gennya turun. Tapi kalau misalnya yang menular itu sariawan yang infeksi virus, infeksi herpes simplex misalnya, itu menular. Menular itu? Iya, menular. Itu mudah sekali menularnya lewat air ludah. Jadi kalau misalnya pasien, mungkin Ibu Maya tadi yang sudah menelpon, kalau misalnya anaknya ternyata benar itu, bukan anaknya atau pasien yang disebutkan tadi dia terkena infeksi herpes virus, itu kalau lagi kambuh, jangan berbarengan makan atau minum, karena nular. Nular ya dok? Iya. Baik dokter. Kalau untuk tingkatannya dok? Ya. Tingkatan dari sariawan ini mungkin ada akut atau mungkin ada tingkatan atau level-levelnya ini dok? Untuk sariawan. Kalau sariawan ini yang genetik itu masuk kronis. Karena yang namanya kita kronis kan lebih dari 6 bulan. Kalau pasien yang genetik atau SAR kan dia kan udah lama, biasanya sudah dari 2 tahun yang lalu, atau biasanya sih mulai dari remaja. Dari remaja dimulai sariawan ini kronis. Tapi yang akut itu yang ini infeksi virus. Infeksi virus ya dok ya? Akut. Kalau untuk pengobatan dari infeksi virus itu dok, sama? Apakah harus ada dengan kumur-kumur, dengan makan makanan atau minuman
yang seperti tadi? Nah, kalau misalnya pasiennya datang dalam keadaan sariawan lebih dari 3 hari, misalnya sariawannya hari Senin baru datang hari Kamis gitu, berarti yang bisa kita terapi cuman sariawannya saja. Tapi kalau misalnya kurang dari 2 hari, bisa kita terapi dengan diberikan antivirus. Antivirus Ya, iya. Tapi untuk lesinya sendiri, maksudnya sariawannya sendiri sama terapinya. Cuman yang susahnya itu kita harus menegakkan diagnosisnya, karena sama kan, sariawan ini bentuknya sama gitu. Kita yang berpikir ini sariawannya apakah dia SAR, apakah infeksi virus, apakah penyakit lain, seperti itu. Oke, kalau sariawan ini yang berkelanjutan ini dok ya, memungkinkan untuk ada atau terkena dengan infeksi virus yang seperti yang di langit-langit tadi itu dok? Bisa double infection. Artinya satu pasien itu mungkin dia emang genetiknya dia mudah sariawan, dia SAR, tapi kalau misalnya dia terinfeksi virus juga bisa. Jadi dia pasien itu ada 2 penyakit sekaligus gitu, bisa karena SAR dan infeksi virus sekalian. Bisa. Jadi untuk mengobatinya itu bagaimana dok? Sama terapinya ya dok. Pakai topikal, kita pakai obat kumur. Oh, memang ada obat kumurnya ini ya dok ya. Kalau misalnya ini mungkin dia udah nggak betah lagi nih dok, mungkin dia sudah 3 hari. Apakah dengan terapi itu dia harus melakukan terus-menerus setiap hari mungkin sampai itu benar-benar sembuh, ataukah memang hanya beberapa kali nanti dia akan kembali lagi pastinya sariawan itu? Oh, jadi gini, tergantung keparahannya ya. Kalau misalnya sariawannya sudah parah, maksudnya sudah sampai ke seluruh mulut, saya biasanya meresepkan yang lain gitu, obat kumur yang lain. Golongan clindamycin yang saya berikan ke pasien itu dikumur sampai sariawannya sembuh. Sampai sariawan sembuh yang pastinya ya dok ya. Sepertinya sariawan ini memang dibilang berbahaya. Kembali lagi dok, nyebelin ya dok ya. Tapi memang karena ketakutan mungkin dok ya, karena mungkin memang banyak yang belum mengetahui berapa lama atau normalnya itu penyakit sariawan sendiri. Berarti itu memang lamanya itu 2 minggu ya dok ya? Sekitar 2 minggu. Lebih kurang itu 2 minggu, di bawah 2 minggu pun itu bisa terjadi ya dok ya. Dan tidak menutup kemungkinan untuk setelah 2 minggu itu akan terulang kembali ya dok ya? Karena tadi faktor genetik ya dok ya, faktor trauma, stres bisa, hormonal bisa, banyak faktor. Jadi harus dicari tahu. Berarti yang sering sariawan berarti ini sering stres. Bisa jadi. Stres itu banyak dalam kehidupan pastinya ya dok ya. Jadi harus hati-hati pemirsa. Baik dokter, kalau untuk efek samping mungkin dok dari penyakit sariawan sendiri ini ada atau tidak dok? Efek samping sih kalau SAR biasanya pasiennya jadi susah makan itu aja, susah makan, kemudian susah bicara, air ludah jadi banyak, gitu kan susah mau menelan, paling sih seperti itu. Banyak yang pastinya ya dok? Banyak, dan emang sih nyebelin. Baik dokter, kalau untuk bibir pecah-pecah ini dok, itu termasuk dengan kategori sariawan nggak itu? Oh bukan. Bukan itu ya dok ya? Tapi bisa menyebabkan sariawan? Enggak, bukan. Kenapa dok? Karena kan masih dalam wilayah sariawan, masih dalam wilayah bibir itu dok. Karena kan bibir juga sering bisa terkena sariawan. Nah, bibir itu ada 2 ya, kulit, bagian kulit dengan bagian mukosa. Kulit itu yang di luar ya, pasang lipstik itu kulit, tapi yang di dalam itu yang mukosa. Jadi yang sariawan itu terjadinya di mukosa. Oh, berarti nggak perlu takut bibir kering ya dok ya. Berarti nggak akan, kecuali yang di pinggir bibir ya dok, yang di sudut bibir itu bisa terkena infeksi virus herpes simplex. Nah benar ya dok ya? Iya. Susah banget dokter ya dok. Jadi sariawannya SAR itu tidak pada bibir kulit, tapi di mukosanya, di bagian dalam. Di bagian dalam, baik dokter. Kembali lagi dok, cara mengatasi sariawan. Harus bagaimana ini dok? Terlepas dari jangan stres, itu apa dok? Nah, kalau misalnya pasien datang ke saya kemudian ternyata pasiennya terdiagnosis SAR karena genetik, itu tidak bisa dicegah. Jadi saya bilang ke pasiennya, Anda harus menerima keadaan Anda kalau Anda akan sariawan hampir seumur hidup Anda gitu. Jadi paling itu sih yang saya beritahukan, karena rata-rata pasien yang datang itu selain karena dia terganggu sariawannya banyak, biasanya dia mulai curiga, kok sariawan terus, apakah ini kanker? Nah, suka gitu pasien. Jadi harus diberitahukan ke pasiennya kalau dia harus menerima keadaannya kalau dia akan sariawan terus.
Berarti walaupun dia sariawan terus, mungkin ada ketakutan ini dok ya Iya. pasti. Ini kenapa ya aku sariawan terus? Oh, mungkin kamu terkena ini, terkena Iya. itu. Apalagi seperti kanker ya dok. Kanker Nah itu takutnya pasien kan suka gitu kan. itu memang bisa dok? Akan memicu terjadinya kanker? Kalau misalnya dia SAR karena genetik, dia tidak akan menjadi kanker. Cuman yang traumatic ulcer ini yang karena trauma. Pertama itu kanker itu istilahnya dari gen dia sendiri aja sudah ada yang bisa memicu kanker gitu. Jadi ada gen tumor suppressor, artinya gen yang menekan pertumbuhan tumor itu gen P53. Dia misalnya pada pasiennya itu sudah rusak, dia itu karena sudah rusak terkena trauma apapun itu bisa memicu dia jadi kanker gitu. Tinggal jadi pemicunya. Cuman rata-rata yang terkena itu biasanya itu sariawannya karena trauma gitu. Gigit aja misalnya dibiarkan terus kan jadi sariawan lama-lama tambah lebar gitu, nggak tahu ya dia jadi kanker gitu. Tapi nggak serta-merta traumatic ulcer jadi kanker tuh enggak, tapi orang itu memang gennya itu sudah gen tumornya ada gitu. Gen kankernya pun sudah ada ya sudah dok ada, ya? tinggal pemicunya apa aja Pemicunya, gitu. baik. Walaupun dia terus-menerus terkena sariawan ya dok ya, walaupun dia tidak ada gen terkena kanker, tidak menutup kemungkinan juga tidak akan terkena ya. Iya, makanya dok, yang namanya pasien terkena traumatic ulcer pasti segera kita terapi ulcernya dan kita hilangkan faktor pemicunya gitu. Karena kita nggak bisa ngecek nih orang ada gennya atau enggak Benar. gitu. Kecuali mau pemeriksaan lab sih terserah sih. Dan biaya pun ditanggung sendiri iya, ya itu dok ya mahal. pastinya. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali ya dok ya. Untuk pemirsa di rumah kita jeda dulu iklan sebentar dan kami masih bisa menerima telepon Anda di 0711364666 atau di 364111 tetap di Jendela. Seberapa tahukah Mang Cek Bice tentang cerita Bumi Sriwijaya? Dengan kita, masyarakat Sumatera Selatan. Cerita yang tidak bakal lekang oleh waktu. Cerita yang diwaris ke turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita Sriwijaya setiap hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Haha, saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30.
Kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama dengan Dr. Gigi Puji Handayani SPPM dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan masih membahas tentang sariawan yang berulang. Baik dokter, ini segmen terakhir dok. Nah mungkin bisa sedikit dok, ini ada yang mau saya tanya ini dok ya. Tadi dokter menjelaskan, bukan menjelaskan sih, menyebutkan ya dok ya, penyakit sistemik di rongga mulut. Nah itu apa sih dok? Nah, jadi gini, jadi rongga mulut itu cerminan kondisi tubuh kita. Jadi apapun kondisi tubuh kita, misalnya kita ada penyakit diabetes kah, ataukah penyakit kanker kayak kanker darah atau leukemia, itu bisa terlihat dari rongga tubuh, rongga mulutnya, gitu. Misalnya pasien diabetes itu tidak terkontrol misalnya, itu biasanya di rongga mulut mulutnya terasa kering, giginya goyang semua. Nah, yang kayak gitu, atau enggak misalnya yang ekstrim nih, kanker darah, leukemia. Jadi pasiennya itu kan leukemia itu kan bisa hemoglobinnya turun atau enggak leukosit dia turun bisa. Tapi pasiennya sehat-sehat aja gitu, bisa kemana-kemana gitu. Tapi tiba-tiba datang, kok gusi saya berdarah terus nggak berhenti gitu. Ketahuannya biasanya di kita gitu. Pasiennya datang, kok gusi saya berdarah nggak berhenti udah berapa lama gitu. Pas dilihat ternyata gusinya bengkak-bengkak gitu. Kita tes darah, gini, oh baru ketahuan dia leukemia gitu. Jadi dari rongga mulut itu bisa istilahnya penyakit sistemik yang ada di tubuh itu bisa terlihat dia ada sakit apa seperti itu. Terlihat ya berarti. Kalau untuk mungkin tadi kan menyebutkan rongga mulut ya dok ya, berarti seperti kayak bau mulut itu dok. Nah itu disebabkan oleh karena apa itu dok? Nah kalau bau mulut itu banyak penyebabnya. Yang pertama kita lihat faktor lokal, apakah ada gigi berlubang atau tidak, ataukah ada karang gigi atau tidak. Jadi itu dulu yang kita bersihkan, yang kita laksanakan. Nanti kita harus tanyakan kondisi sistemik pasien. Kalau misalnya pasiennya dia diabetes, biasanya gejalanya itu bau mulutnya bau keton. Nah solusinya pasien diabetesnya dulu yang dikontrol. Atau enggak misalnya yang sering itu GERD, gastrointestinal reflux, asam lambung dia naik ke atas. Nah itu biasanya pasien juga mengeluhnya bau mulut juga. Itu terapinya balik lagi ke penyakit dalam, tolong diterapi lambungnya seperti itu. Jadi dari mulut itu bisa ketahuan nih pasiennya sakit apa gitu. Kenapa itu asam lambungnya bisa naik dok dan bisa menyebabkan bau mulut itu? Nah kan di esofag, jadi lambung, rongga mulut masuk esofagus, kemudian baru lambung. Jadi antara esofagus dengan lambung itu ada klepnya. Biasanya klepnya yang harusnya nutup sempurna, ini enggak. Jadi lambung naik ke atas, asam lambung naik ke atas gitu. Berarti asam lambung naik ke atas itulah yang menyebabkan baunya bau mulut bisa. Itu bisa menyebabkan sariawan dok. Nah kalau misalnya, tapi hampir belum pernah saya lihat ya. Kalau misalnya asam lambung itu kena mukosa mulut kan mengiritasi. Paling gejalanya itu cuman hanya mengiritasi aja, belum sampai menjadi ulcer sih. Belum jadi sariawan. Belum menjadi sariawan. Iya, dok, biasanya gejalanya karena dia asam lambung kan kalau asam kan korosif ya. Jadi gigi itu bagian langit-langitnya yang bagian atas biasanya terkikis, kok ngilu terus bagian atasnya. Pas kita lihat, oh ini kayaknya pasiennya ada penyakit lambung nih gitu. Penyakit lambung, baik. Wah ini sudah menjalar ke rongga-rongga mulut ini ya. Tapi nggak apa-apa. Baik dokter, kalau untuk sedikit ini dok, mungkin pesan-pesan untuk pemirsa Jendela di rumah, mungkin ada makanan atau pola hidup ini dok yang bisa mencegah terjadinya atau terkenanya sariawan, mungkin dok, silahkan. Pesan-pesannya, kalau misalnya Anda ada riwayat sariawan berulang, berpindah-pindah, dan sepertinya Anda terdiagnosis stomatitis aftosa rekuren, mohon sabar karena pasti akan berulang, cuma harus dicari tahu faktor pemicunya apa, apakah stres, apakah nutrisinya kurang, itu harus dicari tahu. Kemudian kalau misalnya belum terdiagnosis, belum tahu nih kok sariawan berulang, belum tahu nih penyakit apa, itu harus ditegakkan diagnosis dahulu, baru bisa diberikan terapi. Seperti itu. Berarti kalau walaupun berulang-ulang ini ya dok ya terjadi, jadi memang kalau untuk pola hidup dan makan itu memang harus dijaga ya dok ya. Baik dokter, kalau untuk tadi sedikit ini dok, obat kumur atau obat yang bisa untuk mengobati sariawan tadi itu ada chlorhexidine gluconat. Nah itu bisa ada di apotek-apotek ya. Apotek banyak kok itu dijual bebas. Walaupun dijual bebas walaupun tanpa resep dokter ya dok ya. Itu digunakan untuk seperti apa itu dok? Kumur-kumur? Di kumur-kumur bisa, di kompres bisa. Di kompres pun bisa ya dok ya. Wah
Wah, Tapi sekali lagi penegakan diagnosis itu perlu gitu. benar. Jangan coba-coba ya dok ya. Iya. Memang harus ada yang bisa Mengarahkan. Benar, harus konsultasi sama dokter yang memang lebih tahu ya dok ya, jangan sembarangan, nanti bisa tambah lebih berbahaya. Iya. Nah, saya sepertinya menjadi dokter ini dok ya malam hari ini. Sama-sama. Baik dokter, terima kasih banyak dokter Puji. Sama-sama. Sudah dokter datang ke sini dan bisa berbagi ini seputar kesehatan. Baik, pemirsa di rumah, demikian dialog kesehatan di program Jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi mengenai kesehatan yang bisa pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar dan ahlinya. Sekali lagi terima kasih dokter dari Rumah Sakit Hermina Palembang atas kesediaan waktunya untuk membagi informasi mengenai dunia kesehatan. Dan jangan lupa, saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV Matahari Bumi Sriwijaya. Saya Destinda Rizky pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.